Bisa kemungkinan anggaran 20 sampai 25 ini tuh bisa ditambah lagi oleh pusat gitu. Bisa. Ingin sesuatu tak ingat bebanmu, atau itu ulahmu kota. Kalau kita melihat atau mendengar cerita yang beberapa hari lalu, itu kan banjir di mana-mana, Ya, Pak Haji. betul. Sedangkan Pak Haji kan saya juga lihat investigasi langsung turun ke lapangan. Apa yang muncul di benak Pak Haji ketika Pak Haji itu turun di lapangan? Terima kasih ini sudah hadir di kantor kami ya. Alhamdulillah kita akan bersama-sama hari ini mencoba sama-sama menelaah nih, menurut teknis maupun menurut pandangan masyarakat dan apa yang kita lihat di masyarakat. Jadi memang kalau melihat kejadian 2025 awal ataupun 2024 akhir ini, kita mungkin akan teringat kejadian 2017. Ya. Waktu itu banjir juga lumayan meluap tinggi. Nah, artinya pertama faktornya muncul adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan merata, terutama di wilayah hulu, baik itu dari Wai Sekampung maupun Wai Tebu, Wai Buluk dan seputarnya. Jadi Pring Sewu itu memang kebetulan adalah titik pertemuan dari Wai Sekampung yang daerah Tanggamus dengan Wai Buluk yang itu dimana hulunya dari mulai pada Suka, kemudian masuk dari Wai Mana, masuk dari Wai Tebu, Wai Padang Ratu yang dari Kedondong, ditambah lagi Wai Semah, Pring Sewu, terus ada lagi Wai Nenep. Nah ini 6 sungai ini masuk ke Wai Buluk. Wai Buluk ini nanti akan bertemu di membuangnya ke Wai Sekampung. Kondisi saat ini yang terjadi karena hujan di hulu cukup tinggi, debit sangat tinggi, Wai Sekampung sendiri sudah over, sudah tinggi posisinya, sehingga sungai yang dari Wai Buluk ini yang sudah cukup tinggi debitnya tidak bisa masuk ke aliran sungai Wai Sekampung. Akhirnya yang terjadi air meluap membalik lagi arusnya, balik lagi ke wilayah-wilayah yang di seputaran pertempuran Wai Sekampung. Contoh di Konklaten, di sini di Pemda, kemudian di Ambarawa itu yang memang dari Wai Tebu, Margakaya itu terkena dampak Sidoarjo itu kan karena nggak bisa lagi masuk ke Wai Buluk karena Wai Buluk juga tinggi, balik lagi semua. Ini semua memang satu kita faktor alam tadi, faktor memang lagi siklus lah, bahasa siklus 10 tahun biasanya ada masa-masa curah hujan tinggi. Sebenarnya kita bukan tidak pelajari, kita sudah setiap tahun kita kaji. Termasuk dengan munculnya bendungan Wai Sekampung, dengan Wai Gatel kita rehabilitasi lagi. Itu kan langkah-langkah ke sana. Itu kan kejadian 2017 kita memunculkan bagaimana mengatasi ini. Karena Pring Sewu ini juga unik. Ketika air lagi intensitas tinggi, kita berlimpah. Tapi kalau lagi nggak ada hujan, kita kekeringan. Makanya sistem bendungan kita dibuat bukan pakai yang model lama, kita pakai model buka tutup. Jadi ketika banjir kita langsung buka cepat, ketika memang dia posisi kering kita dijadikan tempat tampungan juga. Itu sistem bendungan yang terbaru. Kalau melihat kondisi itu ya Pak Haji, kira-kira PUPR ini apa yang akan dilakukan? Yang jelas kita akan berkomunikasi terus dengan balai, karena Wai Sekampung itu kan ada wilayah balai, wilayahnya penanganannya balai, dengan dibuat dam yang kemarin Wai Sekampung. Terus ada lagi yang di Marga 3, ada apa namanya ini Argo Guru, ada beberapa bendungan-bendungan yang di bawah. Artinya satu pengelolaan tata kelola buka tutupnya bendungan sehingga air ini bisa mengalir lancar. Itu yang pertama untuk sistem besarnya ya. Itu kita koordinasi terus dengan balai. Karena nanti akan yang kita semua data kita gabungkan dari balai dengan dari kita. Debit kita ada berapa besar, di balai ada berapa kemungkinan untuk bisa mengalirkan supaya lancar. Nanti mereka yang akan mengetahui pola buka tutupnya seperti apa di bendungan-bendungan itu, gitu loh. Jadi tatkala banjir ditutup di sini buka biar lancar atau seperti apa, nanti kita akan komunikasi atau memang apabila diperlukan minta dibuatkan infrastruktur baru. Contoh, apakah akan kita buat embung-embung penampungan atau ada terminal-terminal air, nanti kita akan bicarakan dengan kita kaji, kemudian kita konsultasikan dengan semua stakeholder ya, dari PSDA provinsi dengan balai terutama yang punya kewenangan terkait dengan pengelolaan air di Pring Sewu. Oke, itu kan kita melihat
arus sungai lah ya. Ya, Nah, sekarang kita melihat jalan nih Pak Haji. so ya siap. Jalan di mana-mana sekarang posisi lagi ya kondisinya kan Betul, begitu. betul. Apalagi saya kemarin mengikuti Pansus Kopil. Ya. Di situ juga ada keputusan bahwa dari PUPR akan menyiapkan anggaran 20 hingga 25 M per tahun. Sedangkan kebutuhan jalan itu kalau memang untuk terbangun dengan baik itu kan per tahun membutuhkan 350. Iya, betul. Nah, kira-kira seperti PUPR ini apa tanggapannya itu Pak? Jadi begini, kita sumber pendanaan itu kan ada terbagi beberapa sektor ya. Yang pertama ada dana DAK. Jadi ada beberapa ruas-ruas Pring Sewu yang masuk ke dalam kriteria dana DAK. Nah, yang insya Allah kalau secara reguler kita setiap tahun bisa mendapatkan kuotanya di angka 20 sampai 25 miliar. Itu dana DAK itu setiap tahun kita ajukan. Walaupun yang menentukan ruas itu nanti pusat, kita menyiapkan data-datanya. Nanti dari data yang kita ajukan yang nanti akan dicek oleh pusat melalui satelit, melalui citra, mana yang betul-betul masuk kriteria dan dia memang layak, itu yang akan disitu. Karena mekanisme sekarang kan tuntas, penanganan tuntas, satu ruas tuntas. Nah, jadi kalau bisa anggaran digelontorkan sekali gede tapi selesai. Contoh begini Pak Haji, berarti bisa kemungkinan anggaran 20 sampai 25 M itu bisa ditambah lagi oleh pusat gitu. Bisa, kita makanya kan kita melalui kan itu satu mekanisme DAK. Ada lagi mekanisme kita melalui jalur aspirasi DPR. Makanya kemarin bersama-sama kita berkomitmen dengan teman-teman di DPR. Kita sama-sama akan berupaya melalui jaringan politik. Nah, itu bisa juga masuk. Bisa juga masuk baik itu melalui Inpres ataupun melalui dana DAK yang atau transfer ke daerah langsung bisa. Satu itu, jadi dua ya, dana DAK. Kemudian ada kita bicarakan juga kemarin itu ada sumber dana DID, dana infrastruktur daerah. Itu yang merupakan reward dari kinerja daerah. Apabila kinerja kita bisa tingkatkan, nanti akan mendapatkan reward yang lumayan. Artinya ketika kita kinerja bagus, dilihat pemerintah pusat kita memang menerapkan sesuai aturan dan berjalan pelayanan dengan baik, nanti akan mendapatkan itu dana infrastruktur untuk pengembangan, untuk peningkatan kinerja. Nah, itu nanti lumayan banyak. Nah, itu kemarin kita udah sepakat teman-teman juga dari semua OPD gimana caranya ini bisa meningkatkan dana DID, itu sumber yang ketiga. Nah, terus ada lagi mungkin nanti sumber-sumber yang lain yang kita masih akan gali karena sekarang ini juga lagi tren itu partisipasi masyarakat. Nah, jalan itu kan tidak selamanya harus hotmik, tidak selamanya harus yang apa ya istilahnya jalan bagus itu kan tidak selamanya harus hotmik cor atau segala macam ya. Apabila dia layak dan itu nyaman dipakai walaupun hanya sekedar aspal ringan ya lapen apa. Itu kita lagi coba juga dengan beberapa pengusaha-pengusaha bagaimana ikut juga walaupun hanya 20-30 meter tapi ada partisipasi CSR. Nah, kita sempat kemarin itu kita dicoba dengan perusahaan beras apa yang di Ambarawa itu Anugrah itu sempat kita. Jadi kita menangani 100 meter, mereka menangani kurang lebih 30 atau 40 meter. Jadi kita kolaborasi dengan masyarakat. Itu juga strategi Pak, strategi menangani karena memang jujur saat ini nih kondisi infrastruktur jalan kita kan parah, di mana-mana rusak mengeluh. Saya juga malu sebenarnya sebagai pemerintah, mohon izin kita juga sebenarnya ada beban yang harus kita pikul tinggi. Nah, cuman dengan kondisi keuangan bukan hanya di Pring Sewu, mungkin masyarakat juga sudah mengetahui bahwa secara keseluruhan Indonesia saat ini lagi masa sulit setelah baru bangkit dari COVID nih, lagi baru mau pelan-pelan merangkak. Tentunya semua strategi kita coba terapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pembangunan yang sekarang ini lagi dibutuhkan sangat banyak.